Berandalan ini tiba-tiba mendapat semua warisan harta ratusan miliar dari almarhum kakeknya. Namun, untuk mendapatkan warisan itu, dia harus pindah sekolah ke desa dan menjalani hidup dengan sederhana tanpa uang sepeser pun hingga dia lulus. Seperti apa kisah menariknya? Jadi, begini ceritanya. Mas-mas satu ini bernama Kang Jae-kyung, seorang siswa SMA yatim piatu dan calon ahli waris tunggal dari kekayaan luar biasa milik mendiang kakeknya. Tumbuh tanpa bimbingan orang tua menjadikannya seorang pemuda yang arogan, manja, dan tidak memiliki tujuan hidup. Hari-harinya di kota metropolitan Seoul dihabiskan untuk hal-hal seperti membolos sekolah dan berkelahi. Dan pada malam ulang tahunnya ke-18, di mana setelah kembali dibebaskan oleh pengacara keluarganya dari kantor polisi, dia pun langsung merayakannya di sebuah klub malam. Dia merayakan hari itu dengan bahagia, karena dia yakin seluruh harta warisan akan segera jatuh ke tangannya. 이 호텔 무슨 뜻이야? 그러니까 너 원조잖아. Jae-kyung bertemu dengan seorang gadis bernama Choi Eun-hwan. Pertemuan mereka terjadi dengan kesan yang kurang baik karena sikap sombong Jae-kyung. Eun-hwan ini adalah seorang gadis sederhana yang selalu ceria. Hingga keesokan harinya, pengacara keluarga membacakan surat wasiat dari sang kakek. Ternyata ada sebuah syarat yang harus dipenuhi Jae-kyung untuk mendapatkan warisannya. Dia harus pindah ke sebuah desa di pedesaan dan lulus dari SMA Boram. Jika Jae-kyung dikeluarkan dari sekolah karena membuat masalah, seluruh harta warisannya akan disumbangkan ke badan amal. Apabila dia memutuskan untuk berhenti sekolah atas kemampuannya sendiri, dia hanya akan menerima 0,1% dari total warisan. Hingga dia lulus, semua aksesnya ke kekayaan seperti kartu kredit, mobil, dan apartemen mewah akan dicabut. 차 대기시켜. 차량 이용 못하십니다. 강 회장님의 그 어떤 소유물도 이용하실 수 없습니다. Dia pun langsung tantrum, namun tidak punya pilihan dan terpaksa pindah ke desa itu. Dia pun kembali ke desa menaiki bus. Saat di halaman rumah, dia bertemu dengan seorang pria tua yang tampaknya mengenalnya. Meskipun Jae-kyung tidak mengingatnya, dia kemudian diberitahu bahwa rumah itu adalah rumah masa kecilnya. Namun tetap saja, dia tidak bisa mengingatnya. Kemudian saat berbelanja di sebuah minimarket, dia bertemu lagi dengan Eun-hwan yang bekerja sebagai kasir. Ketika dia akan membayar, ternyata kartu kreditnya diblokir. Karena malu, dia pun membayar dengan uang cash dan dengan angkuh dia menyuruh Eun-hwan untuk mengambil uang kembaliannya. 네 손 들어와서 잔돈은 못 받겠다. Pada hari pertamanya di sekolah, Jae-kyung terkejut saat mengetahui bahwa pria yang dia temui di halaman rumahnya bukan hanya ayah dari Eun-hwan, tetapi juga merupakan kepala sekolah di sana. Dia pun berpikir lebih baik mendapatkan warisan sedikit daripada hidup di desa ini. Jae-kyung pun dengan sengaja mencari masalah. Dia menantang seorang murid berbadan besar bernama Myung-sik. Dia mengajak berkelahi di atap sekolah dan memukulinya di hadapan murid-murid lain. 그럼 맞았다 치고. Namun rencananya gagal total. Malam harinya dia dipanggil ke rumah Myung-sik. Bukannya menerima hukuman atau dilaporkan ke pihak sekolah, Jae-kyung justru disambut dengan ucapan terima kasih oleh keluarga Myung-sik yang menganggap tindakan Jae-kyung telah membantu putra mereka menjadi lebih berani. Jae-kyung bahkan dijamu makan malam oleh keluarga itu. Hingga dalam perjalanan pulang, terungkap sisi lain dari Jae-kyung.
Di balik sikap sombongnya yang minta ampun ini, dia ternyata takut pada gelap. 강재경은 남자다. 남자가 뭘 그렇게 곱네? 야, Keesokan harinya di sekolah, Jae-kyung yang tidak terbiasa beraktivitas fisik terlihat kelelahan saat pelajaran olahraga. Dia juga menolak untuk ikut dalam persiapan pementasan drama untuk panti asuhan yang menjadi syarat kelulusan. Merasa tidak tahan lagi, dia pun mencoba mencari jalan keluar dengan menelpon temannya di kota untuk pinjam duit. Dan bahkan berusaha menyogok kepala sekolah agar segera meluluskannya. Namun usahanya itu langsung ditolak mentah-mentah. 그 모르 가도 서울만 가면 된다. 좀 막혀도 바로. Tak lama kemudian, teman-teman Jae-kyung dari Seoul datang menjemputnya dengan mobil mewah. Ini membuat para murid di sekolah desa itu jadi terheran-heran. Saat berada di sebuah kafe, mobil mereka kehabisan bensin dan Yoon-hwan datang untuk mengantarkannya. 무지 무겁네. Salah seorang teman wanita Jae-kyung dari kota bersikap kasar kepada Yoon-hwan. Di luar dugaan, Jae-kyung justru membela Yoon-hwan dan menyuruh temannya untuk berhenti bersikap kasar, lalu meminta Yoon-hwan untuk pergi. Pada hari berikutnya, Jae-kyung memutuskan untuk membolos sekolah. Dia berjalan tanpa tujuan di sekitar desa hingga tibalah di sebuah panti asuhan. Tempat itu memicu kembali kenangan masa kecilnya bersama orang tua. Tempat itu membuatnya merenung kesendiriannya sebelum akhirnya kembali ke rumah dengan perasaan sedih. Setibanya di rumah, Yoon-hwan datang berkunjung. Namun, dia menemukan Jae-kyung jatuh pingsan akibat demam tinggi. Saat tersadar, Jae-kyung sudah dikelilingi oleh teman-teman sekelasnya yang membawanya untuk menjalani terapi akupuntur. Di sini, Yoon-hwan dengan sabar merawat Jae-kyung yang sakit dan memasakkan makanan untuknya. Ketika melihat Yoon-hwan memasak, Jae-kyung mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang perempuan memasak untuknya. Meskipun diucapkan dengan nada sombong, momen itu menunjukkan adanya perubahan dari seorang Jae-kyung. Keesokan harinya, saat kelas berlatih untuk pementasan drama, Jae-kyung mencoba menghindari latihan dengan pura-pura cedera. Namun ketika latihan itu, Yoon-hwan tiba-tiba jatuh pingsan. Jae-kyung yang melihat pun langsung menggendongnya dan pergi ke rumah sakit. 야, 걔 체했나 보다. Di sana, dokter dan ayah Yoon-hwan melarangnya untuk ikut dalam pementasan. Namun, Yoon-hwan tetap bersikeras untuk membantu teman-temannya. Jae-kyung kemudian mengunjungi pasar dan membelikan sepasang kaos kaki rajut untuknya dan membantu Yoon-hwan agar lebih aman saat berlatih. Keesokan harinya di sekolah, dia memberikan kaos kaki itu kepada Yoon-hwan sambil memarahinya agar tidak bekerja terlalu keras. Mereka terus berlatih dan bahkan bekerja di kebun untuk mengumpulkan biaya tambahan. Jae-kyung yang awalnya males-malesan terkejut saat Yoon-hwan mengambil sebagian upahnya dan membagikannya secara adil kepada teman-teman yang lain. Perlakuan ini di mana dia tidak diistimewakan dan menjadi orang setara merupakan pengalaman baru baginya. Dalam perjalanan pulang, Jae-kyung menyadari bahwa dia terus memperhatikan Yoon-hwan. Namun karena itulah dia justru mengetahui bahwa Yoon-hwan tinggal di panti asuhan dan kepala sekolah adalah ayah angkatnya. Beberapa waktu kemudian, saat Jae-kyung sedang mengajar anak-anak di panti asuhan, dia mendapatkan kabar bahwa Yoon-hwan kembali dilarikan ke rumah sakit. Dia pun segera menyusul. Namun, dokter melarangnya masuk untuk menemui Yoon-hwan. Di sanalah Jae-kyung akhirnya diberitahu kebenaran yang sebenarnya.
Yunhwan ternyata menderita penyakit jantung kronis yang parah dan kondisinya bisa membuatnya meninggal kapan saja. Kenyataan itu membuat Jaekyung sangat terpukul. Dia kemudian menjaga Yunhwan di rumah sakit. Saat Yunhwan sadar dan menanyakan tentang penyakitnya, Jaekyung berpura-pura tidak tahu dan hanya mengatakan bahwa dia menderita anemia. 어디 아픈지 알아? 빈혈. 잘 먹으면 낫는데. Dalam sebuah adegan kilas balik, terungkap bahwa Jaekyung sebelumnya telah memohon kepada dokter untuk menyelamatkan Yunhwan dan menawarkan untuk membayar berapapun biayanya. 늦었어. 이미 늦었어. Namun, dokter mengatakan dia sudah terlambat. Dokter bahkan melarang Jaekyung untuk mengungkapkan perasaannya karena guncangan emosi yang terlalu bahagia atau terlalu sedih dapat berakibat fatal bagi jantung Yunhwan. Keesokan harinya, Yunhwan keluar rumah sakit untuk menemui wanita penjual makanan yang pernah dia datangi. Setelah kembali diusir, Yunhwan akhirnya mengungkapkan bahwa dia adalah putri kandung dari wanita itu yang telah membuangnya. Dia menangis dan mencurahkan rasa sakit hatinya karena telah ditelantarkan. 참 많이 미워했어요. 나 버린 거. Di saat yang sama, terungkap pula bahwa panti asuhan tempat Yunhwan dibesarkan akan segera digusur dari tanah milik mendiang kakek Jaekyung. Dihadapkan pada situasi itu, Jaekyung menemui pengacara keluarganya untuk mencari solusi. Pengacara itu menjelaskan, satu-satunya cara untuk menyelamatkan panti asuhan adalah Jaekyung harus melepaskan seluruh hak warisnya secara sukarela. 만약 강재경 씨가 그 돈으로 인수를 하시겠다면 기꺼이 편의를 봐드리죠. Dengan begitu, dia bisa segera mendapatkan bagian warisan sebesar 0,1%. Dan itu jumlah yang cukup untuk membeli tanah panti asuhan tersebut. Jaekyung kemudian berusaha mencari cara medis. Dia memberikan sejumlah uang kepada dokter untuk bisa pengobatan Yunhwan. Namun dokter kembali menegaskan bahwa obat sudah tidak ada gunanya dan mengingatkan Jaekyung untuk menjaga jarak dari Yunhwan demi keselamatannya. Di malam itu, Yunhwan datang ke rumah Jaekyung untuk menginap di rumahnya. Namun Jaekyung yang ingat akan peringatan dokter untuk tidak membuat emosi Yunhwan tidak stabil, langsung memarahinya dan memintanya pergi. 나 좋아한다며. 나랑 하루 종일 같이 있고 싶다며. 가라고. 그러니까 가. 너 뭔 말을 듣고 싶은데? Keduanya pun jadi sama-sama terluka. Perasaan cinta mereka benar-benar tidak bisa diucapkan. Setelah Yunhwan pergi, Jaekyung menelpon pengacaranya dan memintanya untuk melepaskan seluruh hak warisnya untuk mendapatkan bagian dari 0,1% itu. Dan dia akan gunakan untuk membeli dan menyelamatkan tanah panti asuhan. Hingga keesokan harinya pun tiba. Saat menyaksikan anak-anak panti berlatih drama, ingatan masa kecil Jaekyung pun kembali. Dia jadi teringat bahwa Yunhwan adalah teman masa kecilnya di desa itu. Dan ketika dalam perjalanan, kecelakaan tragis membuat orang tuanya meninggal dan ingatannya pun hilang. Kini ingatannya telah kembali. Jaekyung segera mencari Yunhwan. Dia memberitahu bahwa ingatannya telah kembali dengan mengulangi janji yang pernah dia ucapkan padanya saat mereka masih kecil. 자기야. 진짜로 열밤만 자고 오려고 했는데. Mereka pun akhirnya berdamai. Dan Yunhwan mengungkapkan keinginannya untuk bisa tinggal bersama Jaekyung hingga salju pertama turun. Mereka pun akhirnya menghabiskan hari-hari bahagia bersama di rumah Jaekyung. Dalam sebuah momen, Yunhwan meniup bunga dandelion dan berharap agar dia bisa hidup lebih lama.
Jaekyung pun sepenuhnya menerima kehidupan barunya dan bahkan setuju untuk ikut dalam pementasan drama dengan peran sebagai seorang pelayan wanita. Menjelang kelulusan, mereka mengambil foto kelas sebagai kenang-kenangan, di mana Jaekyung dengan erat menggenggam tangan Eunhwan. 자, 찍자. Namun kebahagiaan itu langsung sirna. Kondisi Eunhwan ternyata semakin memburuk. Pada suatu malam, Eunhwan tiba-tiba mengunci diri di kamar mandi karena menahan sakit yang luar biasa. Jaekyung yang khawatir mendobrak pintu dan menemukan Eunhwan dalam keadaan sudah sekarat. Dia pun hanya bisa menangis sambil memeluknya. Di hari berikutnya, Jaekyung memberikan kejutan ulang tahun untuk Eunhwan. Meskipun hari lahirnya masih beberapa bulan lagi, dia memberikan sebuah toples berisi kapsul yang dia sebut sebagai obat. Namun, saat Eunhwan membukanya di dalam kamar, kapsul itu ternyata bukanlah obat, melainkan gulungan surat cinta yang ditulis oleh Jaekyung. Eunhwan pun menangis saat membacanya. Ia khawatir apakah waktunya akan cukup untuk membaca semua janji masa depan yang tertulis di surat itu? Hari pementasan drama pun tiba. Eunhwan terkejut saat melihat Jaekyung menggunakan kostum yang berbeda. Ternyata dia bertukar peran karena tidak rela tangan Eunhwan dipegang oleh pria lain. Di antara penonton, Eunhwan melihat ibu kandung yang telah membuangnya. Ini pun memberinya sebuah penutupan yang indah. Saat gilirannya menari, rasa sakit di dadanya kembali terasa. Namun dia terus bertahan menyelesaikan tariannya untuk Jaekyung. Puncak pementasan adalah adegan pernikahan mereka. Di bawah sorotan lampu, adegan itu terasa begitu nyata, menjadi satu-satunya pernikahan yang akan pernah dia miliki. Malam itu salju pertama turun, udara terasa dingin, namun bahu Jaekyung terasa begitu hangat baginya. Eunhwan merasa sangat mengantuk dan menyandarkan kepalanya. Dia hanya ingin tidur sebentar di sisi pria yang sangat dia cintai. Sambil memejamkan mata, dia merasa bersyukur atas semua waktu yang telah dia miliki. Salju turun dengan lembut mengiringi kepergiannya yang tenang. Pada hari wisuda, sebuah penghargaan persahabatan diberikan atas nama Eunhwan. Jaekyung duduk sendirian di aula, memegang seikat bunga untuk kursi kosong di sampingnya. Setelah acara, pengacara keluarga pun menemuinya. Dan ketika syarat kelulusan telah terpenuhi, seluruh warisan kakeknya kini sepenuhnya menjadi milik Jaekyung. Dia telah berhasil memenuhi tujuan sejati dari wasiat itu, yaitu menjadi manusia. Beberapa tahun kemudian, Jaekyung kembali ke desa dan membangun rumah impian Eunhwan yang berjendela banyak, yang ternyata itu juga dijadikan sebagai panti asuhan yang baru. Dan film pun ditutup dengan pesan, cinta sejati tidak diukur dari lamanya waktu, tetapi dari dalamnya kenangan yang ditinggalkan. Sampai jumpa di video berikutnya.